semuanya, kalau diminta menceritakan apa yang paling berubah dari diri saya selama mengikuti mata kuliah bercerita dalam bisnis, mungkin jawabannya bukan kemampuan presentasi atau kemampuan menulis. Yang paling berubah justru cara berpikir saya ketika melihat sebuah masalah. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya termasuk orang yang cukup cepat menyimpulkan sesuatu. Kalau melihat ada masalah, pikiran saya langsung menjadi solusi. Saya merasa selama solusinya terdengar masuk akal, berarti itu sudah cukup, padahal ternyata belum tentu. Selama mata kuliah ini, saya belajar bahwa solusi tidak boleh hanya lahir dari asumsi pribadi. Solusi harus lahir dari cerita pengguna. Perubahan itu paling saya rasakan ketika mengerjakan proyek to fokus. Awalnya saya merasa notifikasi adalah masalah utama. Setiap hari saya menerima banyak notifikasi dari media sosial, marketplace, atau aplikasi transportasi dan berbagai aplikasi lainnya. Seringkali notifikasi itu muncul ketika sedang belajar, sedang mengerjakan tugas, dan bahkan ketika sedang ingin beristirahat. Dari pengalaman itu, saya langsung menyimpulkan bahwa masalahnya adalah terlalu banyak notifikasi. Saya bahkan sudah membayangkan solusi berupa fitur atau memfilter atau mengurangi notifikasi. Saat itu saya merasa idenya sudah benar. Tapi ketika mulai melakukan survei dan wawancara, semuanya berubah. Saya mendengar pengalaman pengguna yang ternyata jauh lebih kompleks daripada yang saya bayangkan. Ada yang memang terasa terganggu dengan notifikasi, ada juga yang justru merasa notifikasi promo itu masih bermanfaat. Bahkan ada responden yang mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah terbiasa mengabaikan notifikasi yang tidak penting. Dari situ saya mulai bertanya, kalau begitu sebenarnya masalahnya apa? Semakin banyak saya mendengarkan cerita pengguna, semakin saya sadar bahwa notifikasi hanyalah gejala. Masalah utamanya bukan pada jumlah notifikasi. Masalah sebenarnya adalah perhatian pengguna yang terus diperebutkan. Walaupun notifikasi bisa dimatikan, pengguna tetap bisa mudah terdistraksi ketika sedang belajar, bekerja, atau bahkan menikmati waktu istirahatnya. Di situ saya menyadari bahwa saya hampir membangun solusi untuk masalah sebenarnya, bukan akar personalnya. Dan menurut saya itu menjadi pengerjaan paling berharga dalam satu semester ini. Dari proses tersebut, akhirnya konsep to fokus berubah. Awalnya hanya ingin mengurangi notifikasi, kemudian berkembang menjadi aplikasi yang membantu pengguna menjaga fokus ketika melakukan aktivitas yang penting. Bukan lagi sekadar menghilangkan gangguan, tetapi membantu pengguna mengelola perhatian mereka. Perubahan ide itu terjadi bukan karena saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi, tetapi karena saya belajar mendengarkan. Selain itu, saya juga memahami bahwa storytelling ternyata bukan hanya soal menyampaikan cerita kepada orang lain. Storytelling justru membantu kita memahami manusia. Saya belajar bahwa sebuah cerita bisa digunakan untuk mengenali masalah, membaca pengalaman pengguna, menyusun solusi, bahkan menguji apakah sebuah ide benar-benar relevan. Dari dulu saya mengira storytelling hanya berguna ketika presentasi. Sekarang saya melihat storytelling sebagai cara berpikir. Hal lain yang saya pelajari adalah pentingnya menerima feedback. Salah satu contohnya ketika saya menguji video pitch melalui Instagram Story, saya meminta orang-orang memberikan pendapat mengenai bagian yang paling mereka ingat. Dari sana saya melihat bahwa tidak semua orang menangkap pesan yang sama. Ada yang fokus pada masalah notifikasi, ada juga yang justru lebih mengingat konsep perhatian manusia. Feedback sederhana seperti ini membuat saya sadar bahwa sebuah cerita tidak selesai ketika selesai dibuat. Cerita itu baru benar-benar selesai ketika dipahami oleh audiens. Kalau ditanya apa bekal terbesar yang saya bawa setelah mata kuliah ini, jawabannya adalah saya akan lebih berhati-hati sebelum menawarkan solusi. Saya ingin membiasakan diri untuk lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengarkan, dan membiarkan data mengoreksi asumsi saya sendiri. Karena seringkali masalah yang terlihat ternyata bukan masalah yang sebenarnya. Terakhir, saya juga ingin menyampaikan sedikit feedback untuk mata kuliah ini. Menurut saya pendekatan pembelajarannya sudah cukup berbeda dibanding mata kuliah lain. Kami tidak hanya meminta menghasilkan sebuah karya, tapi juga diminta menjelaskan proses berpikir di balik karya tersebut. Bagian itulah yang menurut saya paling berharga. Karya di dunia kerja nanti, orang mungkin tidak hanya bertanya apa yang kamu buat, tapi juga mengapa kamu mengambil keputusan itu. Dan menurut saya, mata kuliah ini bantu saya mulai belajar menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Kalau ada satu hal yang akan selalu saya ingat dari mata kuliah bercerita dalam bisnis itu adalah storytelling bukan hanya tentang bagaimana menceritakan sebuah ide, tapi tentang bagaimana memahami manusia sebelum memutuskan solusi. Terima kasih.